Ah, ini jaran goyang. Iki ras karo ngeluran. Dan langsung lawas. Lawas ya nek langsungan ngono. Lawas ya apik yo. Bocor rongkone ya lumayan. Ini juga lawas. Ini Jaran goyang. rongko aslinya gawan. Niki Saya kan dapat pesanan dari temen disuruh nyari jaran goyang. jaran goyang. Itu asli sepuh ya. Mojopahit ya. Wingit. Ingat ya. Bisa dijelaskan filosofinya jaran goyang? Jaran goyang kalau Majapahit dulu kan ya namanya juga manusia tuh, Mbak. Manusia itu dua permasalahannya. Ekonomi sama percintaan. Jaran goyang kan mulakno orang Jawa itu kan punya aji-aji yang namanya jaran goyang. Kalau istilah Arabnya itu mahabbah, ilmu mahabbah. Ya. Ilmu pengasihan tingkat tinggi jaran goyang itu. Ya seperti itu filosofinya. Dan ini kan Luk Tujuh kan kalau di Jawa ya. itu kan filosofinya kersane angsal pitulungan. Jaran goyang dan gandiknya polos, Luknya 7. Ini estimasi tangguh Mojopahit Ya. Karena bilahnya seperti ini dan wingit ini sangat sepuh. Saya melihat dari barangkanya udah tahu kok itu kan los. Kalau orang sekarang nggak mungkin bisa bikin kayak gitu. Ya Susah. Adapun bikin juga mahal nanti. Mahal. Paling enggak itu rangkanya itu 300.000 kalau seperti itu. Rangkanya saja. Kalau buat sekarang. Rangka seperti itu kan kalau orang sekarang kan praktis dilem. Ya, dilem. Kalau itu karena lebih original. Memudahkan kalau dilem kan memudahkan dan kalau seperti ini buatnya sulit karena kan langsung irasan kalau bahasa ini berarti kayak gonjo iras hilang ini hilang ini gonjo iras. Nah, ini sepuh masih utuh tipis sampai ke samping sudah wajar tapi ini tergolong pusaka masih utuh terawat ya. Kemarin kan pas ngaji, ngaji di Kebalan Pelang situ. Ya. Nah, itu kan tahu bahwasanya kok Gus. Jadi kan temen pusaka to, iki urusannya ngoten. Iki kalau gak ada pusaka tinggalane Mbah. Mbah dulu istrinya 3, tapi enggak tahu. Ternyata saya buka jaran goyang. Jaran goyang ya. Ya, saya juga enggak tahu kok moro-moro kok istrinya 3, agamanya cuma keris 1 ini. Iya. Cuma 1 kok jaran goyang. Saya lihat dulu kan tak fotokan sampean itu kondisinya pada waktu itu. Ya. Kan bersih dan kerisnya wangi sudah. Cuma ini terpasangan. Ya belum. Karena apa? Ya kan jagani jenengan, Mbak. Tiang kadang-kadang wonten sing purun diwarangi, ada yang suka diwarangi. Seperti halnya saya punya, Mbak. Itu juragan warung. Ya. Ya Mbak mboten sadean keris. Cuma penikmat keris. Enggak mau kerisnya diwarangi. Satu pun enggak mau. Pokoknya suka seperti ini, kelihatan besinya. Seneng. Kalau saya itu malah suka manual aslinya, manual kayak seperti biasa. Dugong pace itu. Ini juga manual kalau seperti ini karena belum masuk ke warangan. Seperti ini. Nah, ini kerisnya istimewa. Jaran goyang itu apa ya? Istilahnya itu kan seorang gembala kuda ya. Orang yang memiliki kuda terus dimandikan. Nah, itu intinya itu kan nggone kasih sayang ya. Kasih sayang. Kasih sayang seseorang kepada kudanya. Dimandikan kudanya menjadi penurut. Nah, itu filosofi dari keris jaran goyang itu mengajarkan kita kalau kita pengen punya apa ya? Punya pacar banyak misalnya ya. Harus kasih sayang ya. Disayangi dengan sepenuh hati. Kalau pengen disukai orang banyak itu harus menyayangi mereka baik kepada mereka. Seperti halnya seorang yang punya kuda sayang kepada kudanya dimandikan, dikasih makan, dijak ngomong sama kuda. Kuda itu kan raja kaya. Nah ini kan looknya kan bagus, Mbak. Looknya ini ulong langi istilahnya.
Kalau jaran goyang itu biasa itu terlihat dari looknya itu agak beda ya. Iya, agak Goyang-goyang, iya. goyang. Beda lu itu. Ini Look pertama. original sepuh, original jaran goyang, tidak ada yang dilaras kan. Biasanya keris kan ada yang dilaras, Pak. Iya. Diwawa. Kalau ini asli original. Iya sih. Panjangnya juga boleh, looknya juga bagus ini. Istimewa kerisnya. Istimewa. Sepuh-puh. Sepuluh. Masukkan dalam warangkanya dulu. Ntar jadi pengen aku. Ya, dilihat dulu Mbak, tidak apa-apa Mbak. Mau dilihat. Kalau cocok ya gampang tuh Mbak. Seperti itu. Diunjuk kali, diunjuk kopi. Nggih, kopi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Bertemu lagi dengan saya Rudi Purwanto dengan channel Putune Mbak Lamong. Untuk kesempatan pagi hari ini saya mau sedikit mengulas suatu buah warisan budaya kita ya. Warisan budaya di masa lalu, warisan nenek moyang kita, sebuah pusaka yang dikenal sebagai pusaka guna-guna tingkat tinggi, pengasihan umum atau jalur asmara ya. Itu semua sebetulnya itu hanya mitos. Itu semua hanya mitos. Ya mungkin hanya orang-orang yang gagal paham aja. Sebuah keris ini dipercaya, diyakini sebagai sarana pengasihan ya. Nah, ini nama dapur kerisnya keris jaran goyang. Nah, keris jaran goyang itu mitosnya ya bukan hanya untuk tujuan guna-guna tingkat tinggi. Keris jaran goyang memberikan makna serta tua yang lebih dalam dari apa yang belum kita ketahui. Para tokoh spiritual pasti mengetahui ke dalam serta makna tersirat pada pusaka ini. Keris dapur jaran goyang bila dilihat sekilas tampak sangat sederhana karena memiliki ricikan dan ukiran rumit pada bilanya. Selain itu, keris jaran goyang tergolong pusaka langka dan tidak banyak orang yang memilikinya. Mitosnya konon tua utama yang terkandung di dalam sebuah keris jaran goyang adalah untuk guna-guna tingkat tinggi, pengasihan umum, semua untuk jalur asmara. Konon bagi pemilik keris ini akan disukai para wanita janda sekalipun akan mudah dibuat bertekuk lutut. Tapi kita ambil filosofinya saja. Tapi sebenarnya makna dari keris berdapur jaran goyang tidaklah sedangkal dan sesederhana itu, atau hanya sebagai sarana pengasihan dan pemikat lawan jenis saja. Keris jaran goyang memiliki nilai spiritual yang tinggi, tapi selama ini tidak banyak disalahgunakan dan disalahartikan, hanya sebatas sarana pemikat lawan jenis dan pengasihan saja oleh para pemiliknya. Tujuan empu membuat sebuah keris tentunya tidak hanya untuk berpragmatis saja, melainkan untuk memberikan ajaran-ajaran luhur yang bersifat melalui bentuk dapur, ricikan, dan pamor.
pada sebilah keris dalam pengertiannya. Filosofi dan makna ya yang terkandung di dalam keris jaran goyang. Nah, jaran itu kan kuda, goyang itu dimandikan. Makna spiritual yang tersirat pada keris jaran goyang adalah jaran atau kuda melambangkan keperkasaan, kejantanan, kekuatan, keberanian, dan sifat liar yang liar. Goyang dimandikan adalah suatu tindakan membersihkan. Jadi sifat liar yang ada dalam diri manusia seperti kesombongan, adigung, adiguno, dan hawa nafsu yang berlebihan harus dibersihkan, digoyang atau dikendalikan agar mendapat pertolongan Tuhan. Nah, itu filosofinya. Sedangkan makna lain dan tua keris ini adalah jaran. Jaran adalah kendaraan untuk ditunggangi yang jika binatang ini sering digoyang atau dimandikan, maka akan jinak dan patuh pada majikannya. Artinya seorang wanita dalam bahasa kasarnya untuk ditunggangi jika diperlukan dengan penuh kasih sayang, seperti halnya merawat memandikan kuda. Seperti apapun sifat walaupun seliar kuda, maka lama-kelamaan akan luluh dan patuh juga. Keris jaran goyang sering diartikan dengan sarana pengasihan, sebenarnya menyimpan makna dalam hal asmara menurut filosofi Jawa. Seperti yang diketahui bahwa hubungan suami istri bagi orang Jawa juga memiliki dimensi spiritual. Semua itu tercantum dalam kitab Serat Centini. Hubungan badan dalam pengertian Jawa bukan hanya sekedar nafsu, melainkan ajaran sangkang paraning dumadi. Keris dapur jaran goyang memiliki look 7 dengan ricikan antara lain gandik polos, pijetan, tingil atau terkadang greneng wurung, dan memiliki ciri khas belumbungan yang hampir setengah bilah. Dalam filosofi Jawa, look 7 berarti pitulungan. Bisa diartikan fungsinya sebagai sarana untuk menolong diri sendiri atau orang lain agar mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keris dapur jaran goyang dipercaya bisa mengikat sukma. Karena itu keris ini diburu oleh orang-orang yang suka bertualangan dalam urusan asmara. Selain itu, pengasihan keris jaran goyang juga memiliki tuah untuk pengelarisan. Keris dapur jaran goyang ini cocok dimiliki oleh orang yang memiliki spiritual yang sudah mapan karena kekuatan sugesti tua keris ini begitu dahsyat, maka harus dimiliki orang yang sudah mampu mengendalikan hawa nafsunya. Akan tetapi keris jaran goyang sangat jarang ada, walaupun tetap masih juga ada orang yang memilikinya. Kebanyakan itu hanya kamardikan yang dibuat sebagai pajangan atau isian. Nah, dari filosofi keris jaran goyang ini kita ambil hikmahnya. Jadi kalau kita ingin disukai, disayangi siapa saja, kita harus sayang kepada mereka. Dan layaknya seorang pengembala kuda yang sangat sayang kepada kudanya hingga kudanya menjadi penurut gitu. Nah, itulah tadi kegiatan saya di desa Gembong Babat ya. Oh ya.
Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan Baik. lupa share juga. Jangan lupa share juga linknya ke grup WA, grup Facebook, biar teman-teman yang apa ya Biar paham pengen nih. tahu tentang Keris keris, pusaka, pusaka, besi aji, bisa membuat menambah wawasan, ya menambah pengetahuan ya. pengetahuan Ya, tentang budaya Jawa. iya, Karena kita ini orang Jawa toh, Mbak. iya, Kok malu-maluin nggak tahu budaya kita sendiri. iya. Wong Jawa kok lali karo Jawane, ojo sampai kan? Sampai Itu. sungkan. Karena kita hidup juga di tanah Jawa, mangan yo Jawa, Jawa. mergawe yo Jawa. Terus Pak Soekarno kan kalau kita beragama Islam jangan jadi Arab. Iya. Kalau kita beragama Hindu jangan jadi India. Ya. Kalau kita beragama Kristen jangan jadi Yahudi, dan tetaplah berpegang teguh dengan adat budaya kita, seperti salah satu wali yang terkenal ya karomai kesaktiane ya Sunan Kalijogo. Nggih. Pemilik keris Sengkelar. Kali Carubuk. Carubuk nggih. Pokoknya yang mempunyai keris-keris terkenal itu karomai itu ilmunya dukur-dukur. Semisal koyo Kolomunen itu siapa itu? Sunan Giri ya. Iya, Sunan Giri. Nah, itulah tadi ulasan saya. Alhamdulillah malam ini saya bisa mampir dan bincang-bincang sama Pak Andin ya. Kalau di sini Pak Andin, Gus Faisal ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.